Adik-adik, wah mana suaranya sekali lagi dong, harus lebih keras ya. Shalom adik-adik. Nah gitu dong, harus semangat kalau mau beribadah sama Tuhan Yesus itu. Nah adik-adik, kakak ngerasa ya, kalau nggak salah kakak terakhir khotbah itu di YouTube bareng adik-adik itu mungkin udah tahun yang lalu ya, terakhir waktu sebelum Natalan. Dan hari ini kakak mimpin lagi pada YouTube. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah dan kami percaya Tuhan Kau Allah menolong dan berkati kami di dalam pujian penyembahan yang akan kami sampaikan kepadamu. Dan biarkan Kau Allah bertahta di setiap ibadah kami, di setiap pujian penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan Tuhan Kau Allah menolong kami semua untuk dapat fokus mendengarkan dan memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sudah bersyukur belum hari ini? Sudah bersyukur belum untuk berkat Tuhan sepanjang seminggu ini? Kalau belum, kita akan bersyukur bersama dengan menaikkan pujian Betapa Tidak Kita Bersyukur. Nah, tadi pujian tadi mengatakan bahwa kita harus bersyukur untuk setiap ciptaan Tuhan yang begitu hebat. Apalagi di Indonesia ya adik-adik. Indonesia itu sangat kaya sekali dengan ciptaan Tuhan. Baik itu sumber daya alamnya, baik itu tambang-tambangnya, wah gunung-gunungnya juga banyak. Pokoknya kita harus bersyukur akan semua itu. Kita bersyukur juga untuk keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan. Karena itu mari kita naikkan pujian, maut telah dikalahkan.
Yesus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Maaf di mana kemenanganmu, haleluya. Hai maaf di mana kesengatmu. One, two, three. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan hingga semua bangsa menyembah. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan hingga semua bangsa menyembah. Hingga semua bangsa menyembah. Hingga semua bangsa menyembah. Adik-adik, setelah kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini membahas tentang janji. Karena itu, kita akan menaikkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu tadi menyampaikan Tuhan bahwa janji-Mu itu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu juga tidak pernah terlambat digenapi oleh-Mu, dan kami akan menerimanya itu pada waktu-Mu. Tapi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan ini dapat meneguhkan lagu tadi, dan biarkan kami juga dapat belajar untuk setia berpegang pada janji-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di dalam setiap apa yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu Karno sudah membahas tentang pemerintahan Daud di masa-masa terakhirnya. Kalau kakak nggak salah, di sini dikatakan judulnya itu pendaftaran dan hukuman, di mana Daud menghitung atau mendaftarkan berapa jumlah tentara Israel, berapa jumlah orang-orang Israel, dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, karena Daud di situ sombong adik-adik. Di situ Daud terpengaruh oleh iblis menurut 1 Tawarik 21. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas bagaimana kehidupan Daud setelah masa tuanya ini. Karena Daud ini sudah masa-masa akhir pelayanannya, dan tidak terasa kita sudah masuk
kitab 1 Raja-Raja. Wah, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Adik-adik hebat, kita semua bisa menyelesaikan dari Kejadian sampai kepada Samuel. Dan sekarang kita masuk kepada Raja-Raja. Nah, adik-adik, kitab Raja-Raja ini merupakan kitab yang ditulis oleh Yeremia. Sebenarnya pada Alkitab, pada kitab aslinya atau tulisan aslinya, Raja-Raja itu tidak dibagi dua. Semuanya menjadi satu Raja-Raja dan 2 Raja-Raja menjadi satu tulisan. Sama seperti 1 Samuel, 2 Samuel, dan 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Jadi pembelahan ini hanya untuk memudahkan pembahasannya. Jadi akhirnya dibagi 2, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Ini ditulis oleh Yeremia. Dan Yeremia ini merupakan seorang nabi. Sehingga ketika kita melihat kitab ini memakai sudut pandang seorang nabi. Karena itu, kalau adik-adik lihat nanti di pembahasan minggu-minggu yang akan datang, banyak peran nabi disampaikan dalam kitab Raja-Raja karena digunakan sudut pandang seorang nabi. Kitab ini juga dituliskan bagi orang-orang buangan. Orang buangan apa ya, Kak? Nanti bulan Agustus mungkin atau bulan September kita akan membahas orang buangan seperti apa yang dimaksud. Dan karena itu, kalau adik-adik melihat di dalam 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, di sana membahas lebih banyak kepada bahwa orang Israel ini orang-orang berdosa. Mereka begitu meninggalkan Tuhan. Jadi kitab ini mengingatkan kepada orang-orang buangan untuk jangan meninggalkan Tuhan lagi. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu maksud dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini menggunakan beberapa sumber sejarah, yaitu riwayat Salomo, lalu juga sejarah Raja-Raja Yehuda, sejarah Raja-Raja Israel, dan mungkin mengambil dari Yesaya 36-39 juga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang 1 Raja-Raja, pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Cukup panjang ya pembahasannya, tetapi kita akan menyederhanakannya bersama. Mari kita belajar bersama. Yang pertama ada sebuah kejadian, yaitu kalau kita lihat di pasal pertama ada tentang hari tua Daud dan soal penggantinya. Di sana diceritakan tentang Daud yang sekarang sudah tua, sangat-sangat tua. Sehingga dia sakit-sakitan, lalu badannya itu selalu dingin. Mungkin dia panas dingin ya adik-adik. Jadi dia dingin, badannya diselimutin gak anget-anget badannya. Akhirnya Daud diberikan seorang gundik lagi, istri lagi di masa tuanya untuk menemani Daud. Yaitu dipanggilah namanya Abisak. Gadis ini diberikan untuk Daud untuk menemani Daud di masa tuanya. Ia melayani Daud dengan tekun, ia mengasihi Daud, ia menjagai Daud, sehingga pada masa tuanya Daud pun merasa dikasihi, merasa ditolong oleh orang-orang. Tetapi ada suatu masalah lagi adik-adik. Kalau dulu, ini hidup Daud sebenarnya bermasalah terus ya. Kalau dulu waktu dia sebelum jadi raja, dia harus merebut dari kerajaan Saul. Lalu dia jadi raja harus dikejar-kejar sama Absalom. Sekarang setelah di masa tuanya masih lagi ada masalah dalam keluarganya. Ketemulah sama anaknya yang pertama, yaitu anak yang pertama setelah Absalom ya. Jadi anak yang kedua berarti ya urutannya. Jadi setelah Absalom yang paling tua dan kemudian ada anaknya yang ini, yaitu namanya Adonia. Adonia ini merasa, loh saya kan yang lebih muda daripada Absalom. Jadi sayalah yang harusnya menjadi raja. Akhirnya Adonia dan juga Imam Abiatar dan juga Yoab mengangkat dirinya sendiri. Ingat ya adik-adik, mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Jadi Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dengan restu dari Imam Abiatar dan Yoab. Mereka pergi ke sebuah bukit lalu berpesta di sana dengan seluruh anak-anaknya Daud kecuali Salomo. Karena mereka tahu sebenarnya Salomo lah yang sudah diberitahukan dari dulu-dulu sama Daud bahwa dia nantinya akan menggantikan dirinya menjadi raja, bukan Adonia. Tapi justru Adonia mengangkat dirinya sendiri dan membawa Imam Abiatar dan Yoab. Nah adik-adik, Nabi Nathan sama Imam Zadok itu nggak diikutin ke dalam pesta itu karena mereka juga tidak memihak kepada Adonia. Mereka tahu bahwa yang seharusnya menjadi raja adalah Salomo, apalagi Nabi Nathan, karena Nabi Nathan sendiri yang ngomong waktu itu. Jadi akhirnya Nabi Nathan datang ke Batsheba. Siapa Batsheba? Ya, Batsheba adalah
istrinya Daud, mamanya Salomo. Datanglah ke Batsheba. Batsheba ngomong ke Daud, ini Adonia ini udah bilang bahwa dia yang menjadi raja. Padahal kan Daud udah ngomong waktu itu bahwa Salomo yang menjadi raja, anakmu yang menjadi raja. Coba kamu ngomong ke Daud, jangan sampai Daud lupa sama janjinya itu. Akhirnya datanglah Batsheba kepada Daud untuk menanyakan kembali kepada Daud, jadinya siapa yang jadi raja? Apakah Adonia atau anakku Salomo? Bukankah kamu pernah bilang anakku yang akan menjadi raja? Dan Daud pun mengatakan hal yang sama, bahwa memang seharusnya Salomo yang menjadi raja. Tiba-tiba Nabi Nathan juga masuk ke ke hadapan raja. Bukankah Tuan Raja bilangnya Adonia ini, tapi kenapa bukankah Tuan Raja bilangnya Salomo, tapi kenapa Adonia ini sedang berpesta dengan Imam Abiatar dengan Yoab juga? Bukankah harusnya Salomo yang menjadi raja? Akhirnya Daud memerintahkan untuk mengarak-ngarak. Tahu mengarak-ngarak nggak adik-adik? Mengarak-ngarak itu kayak membawa si Salomo itu dibawa keliling kota menggunakan bagal. Bagal waktu itu sudah dibahas ya sama Katere, campuran keledai dan kuda ya. Nah, jadi siapa tuh namanya? Salomo diangkat menggunakan bagal mengelilingi Israel dan menunjukkan bahwa dialah raja yang seharusnya. Nah, adik-adik mendengar hal itu malu dong, kasihannya Adonia ya. Malu dia adik-adik. Malu karena di hadapan orang-orang ternyata dia tidak menjadi raja. Seharusnya dia sudah berpesta dengan banyak orang, mengatakan bahwa dirinya raja, ternyata dia bukan raja. Akhirnya banyak tamunya yang pergi meninggalkan dia dan pergi kepada Salomo. Dan Adonia pasti takut ya, sangat takut, sehingga dia datang ke rumah Tuhan, memegang mesbah. Mesbah di sini tanduk mesbah, bukan mesbah yang di dalam ya, bukan ruang maha suci atau ruang suci ya, tapi mesbah bakarannya di bagian depan, di pelataran bait suci. Jadi dia boleh datang. Dia memegang tanduk mesbah itu supaya jangan sampai Salomo itu membunuh dia gitu ceritanya. Tapi Salomo menegaskan bahwa dia nggak akan membunuh karena kasihnya kepada kakaknya tersebut. Nah, adik-adik, sekarang Salomo lah yang memerintah. Itu ada di pasal 2. Salomo lah yang memerintah dan Daud berpesan kepada Salomo di masa-masa terakhirnya untuk tetap setia sama Tuhan. Ini hal yang penting ya. Daud tidak menyampaikan tentang strategi-strategi yang tepat untuk menjadi seorang raja ataupun 7 cara menjadi kaya, enggak. Daud menyampaikan justru bahwa ia harus setia, percaya kepada Tuhan. Daud menjadi seorang bapak yang meninggalkan warisannya, yaitu percaya sama Tuhan. Nah, tetapi bukan hanya itu saja yang Daud bahas. Ternyata Daud juga membahas beberapa hal. Di ayatnya yang ke-5 sampai ke-6, pasal 2, 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 5 sampai 6, di sana diceritakan tentang Daud menyampaikan tentang Yoab. Yoab merupakan seorang panglima Daud, tetapi dia melakukan hal yang tidak benar semasa Daud memerintah. Yaitu kalau adik-adik lihat di 2 Samuel 3 ayat 27 dan 2 Samuel 20 ayat 10, di sana Yoab membunuh 2 orang penting, yaitu Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Yoab membunuh mereka tanpa ada alasan tertentu, tanpa perintah Daud, dan Yoab membunuh mereka. Nah, kemudian juga di ayat 7 1 Raja-Raja 2 ayat 7, di sana diceritakan tentang orang-orang Gilead. Jadi Daud meminta orang-orang Gilead dari anak-anaknya Barzilia itu untuk diberikan suatu treatment itu suatu tindakan khusus lah dari Salomo, karena waktu itu mereka lah yang menerima Daud ketika Daud dikejar-kejar Absalom. Nah, kemudian di ayat 8 sampai 9 di sini Daud mengingatkan Salomo juga tentang Simei. Adik-adik, waktu itu kakak udah pernah bahas ya tentang Simei. Ini adalah keturunannya dari keturunannya Saul yang mengutuki Daud ketika Absalom mengejar-ngejar Daud. Ingat ya. Nah, itu ada di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 13.
Lalu kemudian juga kemudian juga Daud memerintahkan untuk ini diingat, untuk jangan sampai mereka dilupakan gitu, bahwa mereka pernah melakukan suatu kesalahan dan tindakan mereka harus ada konsekuensinya. Dan kemudian Daud pun meninggal atau mengakhiri masa pemerintahannya. Daud memerintah ternyata lama loh adik-adik. Daud itu memerintah 40 tahun. 7 tahun di Hebron dan 3 tahun di Israel. Wow, lama sekali ya Daud memerintah. Tapi untuk dapat sampai 40 tahun itu Daud pun mengalami banyak proses untuk bisa sampai mendapatkan 40 tahun itu. Nah, adik-adik, selama masa pemerintahan Salomo ini ada beberapa hal. Yang pertama, suatu kejadiannya itu Adonia. Tadi Adonia siapa? Kakaknya Salomo ya, yang tadi mengatakan bahwa dia menyatakan dirinya sebagai raja. Dia datang kepada Batsheba. Siapa lagi Batsheba? Tadi kakak udah bahas. Batsheba adalah ibunya Salomo. Dia datang kepada Batsheba dan bilang gini ke Salomo, Batsheba tolong minta ke Salomo, berikan aku Abisak. Abisak siapa? Ya, Abisak adalah istri Daud di masa tuanya tadi ya, jangan sampai lupa, masa baru diingetin. Nah, jadi dia ngomong ke Batsheba, tolong berikan Abisak buat aku. Aku kan nggak dapat kerajaan, aku nggak dapat istana, maksudnya aku nggak dapat tahtanya Daud. Bisa kali dikasih Abisak buat aku. Batsheba akhirnya, ya udah deh, coba aku ngomong ya sama Salomo. Batsheba baik ya. Dia datanglah ke Salomo lalu mengatakan, ini kakak kamu minta Abisak untuk dijadikan istrinya. Terus kata Salomo marah. Salomo bilang, ya udah sekalian aja minta seluruh kerajaan ini kalau gitu. Akhirnya Salomo memerintahkan untuk Benaya bin Yoyada menghukum Abiatar, menghukum mati Abiatar. Akhirnya Adonia, maaf, bukan Abiatar ya, Adonia. Akhirnya Adonia mati. Lalu kemudian juga Salomo melakukan beberapa hal lagi. Yang pertama, dia juga memecat Abiatar. Ada di ayatnya yang ke-26 sampai ke-27. Salomo memecat Abiatar sebagai imam. Kenapa ya? Ya, karena Abiatar ini tadi kan berpihak kepada Adonia. Dan juga melalui hal ini Salomo telah memenuhi firman Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Samuel di Silo. Waktu itu kalau adik-adik ingat, kakak yang bahas ini ada di 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36. Dan waktu itu firman Tuhannya kita bahas di minggu yang ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa Samuel menerima nubuatan bahwa seluruh keluarganya Imam Eli, karena mereka tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka mereka dikeluarkan dari garis imam. Waktu itu Imam Eli dan keluarganya sudah mati ya. Waktu Imam Eli, anaknya Pinehas dan Imam Eli dan anaknya itu sudah mati waktu itu. Lalu juga imam-imam di Nob yang waktu itu dibunuh oleh Saul itu juga sudah mati. Tapi Abiatar lolos dari pembunuhan di Nob itu. Nah, Abiatar inilah yang menjadi imam selama pemerintahan Daud dan juga sekarang mengikuti Adonia waktu itu. Jadi akhirnya Salomo memecat Abiatar sebagai imam dan dengan demikian genaplah seluruh firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel waktu itu. Sebenarnya Abiatar ini adalah kesalahannya sendiri ya adik-adik, karena dia tidak mengikuti Tuhan, dia mengikuti Adonia. Jadi memang ketika Tuhan memecat atau mengatakan, biasanya di perjanjian lama seringkali kita menemukan bahwa Tuhan itu menghukum bukan cuma satu orang tapi satu keluarganya ya. Karena memang nyatanya bukan hanya orang itu yang berdosa, ternyata keluarganya pun hidupnya tidak benar. Seperti contohnya imam-imam di Nob, mereka justru memberikan roti yang harusnya jatah imam tetapi kepada Daud. Memang waktu itu Daud tidak mati, karena memang Allah juga memberikan sebuah gambaran bahwa Daud seorang Yehuda dapat memiliki jatah seorang imam seperti Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan imam-imam di Nob itu tetap melanggar kekudusan Allah. Sehingga memang nyatanya ketika Allah menghukum Imam Eli dengan mengatakan seluruh keturunannya, ya memang keturunannya pun tidak berhidup dia benar di hadapan Allah. Nah adik-adik, selain itu
Salomo juga menyuruh Benaya untuk menghukum Yoab. Karena Yoab yang tadi melakukan pembunuhan dan juga ikut Adonia ya. Lalu juga Simei. Nah, untuk Simei ini Salomo sebenarnya mengasihi Simei untuk tidak dibunuh. Simei ini sudah dibilang, kamu nggak boleh keluar dari rumahmu sampai kapanpun. Malah keluar ke Gad. Maksudnya bukan nggak boleh beli ke warung ya, bukan boleh jajan ke warung. Maksudnya dia nggak boleh keluar dari kotanya gitu loh adik-adik, nggak boleh pergi kemana jauh gitu. Tapi malah si Simei ini keluar waktu itu setelah beberapa tahun dia nggak keluar kemana-mana. Dia keluar ke Gad karena kayak hambanya gitu. Dia ada di Ziklag kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah hambanya itu, dia ada di Akis, maaf. Hambanya itu pergi ke Akis. Jadi akhirnya dia datang ke sana untuk menjemput hambanya, dan disitulah akhirnya Salomo menghukum Simei melalui Benaya bin Yehoyada. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan Salomo untuk menghilangkan seperti mereka yang tidak sepihak dengan Daud, dengan pemerintahannya Daud. Jadi akhirnya dikeluarkan oleh Salomo. Nah, adik-adik, ada hal yang bisa kita pelajari tentang tindakan Salomo membersihkan kerajaannya. Yang pertama yaitu tentang Imam Abiatar, bahwa nubuat Allah itu akhirnya terpenuhi. Sebenarnya kita akan fokus kepada ini, bahwa nubuat Allah terpenuhi. Adik-adik, Allah menubuatkan untuk terjadinya hal ini, bahwa seluruh keluarganya Imam Eli ini tidak lagi menjadi imam itu sudah sangat lama adik-adik. Kalau kita melihat Samuel, menurut catatan sejarah dari Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, dia ini memerintah tuh selama 30 tahun. 12 tahun dia memerintah sendiri dan 18 tahun bersama Saul. Sedangkan Saul, menurut catatan sejarawan tadi yaitu Yosefus, dia juga memerintah 40 tahun, beda 10 tahun dengan Samuel, 18 tahun bersama dengan Samuel, dan 20 tahun sendirian memerintah tanpa Samuel, karena Samuel sudah mati. Dan Daud, tadi kita membahas bahwa ia memerintah itu sekitar 40 tahun, 7 tahun di Hebron, 33 tahun di Yerusalem. Berarti kalau kita hitung, karena tadi ada 52 tahun, yaitu 40 tahun ditambah 12 tahunnya 40 tahunnya Saul dan ditambah 12 tahunnya Samuel memerintah sendiri, 52 tahun, dan juga ditambah 40 tahun dari pemerintahannya Daud. Berarti ada 92 tahun untuk janji Tuhan atau nubuat Tuhan kepada Samuel terpenuhi. Jadi ada 92 tahun. Tapi itu 92 tahun itu masih belum dihitung dari Samuel kecil pertama kali menerima nubuatan itu sampai Samuel memerintah menjadi hakim. Berarti sebenarnya bisa 100 tahun lebih Samuel atau 100 tahun lebih di mana Tuhan menggenapi nubuatan yang telah disampaikan kepada Samuel. Lama nggak adik-adik? Lama sekali ya. Di sini ada nggak adik-adik yang berumur 100 tahun? Belum ada ya, kakak juga belum. Di gereja kita pun nggak ada yang umurnya 100 tahun. Jadi sangat-sangat lama adik-adik. Dan sekalian waktu itu pun Tuhan tidak melupakan apa yang telah Ia sampaikan. Kalau Tuhan telah menyampaikan A, yaitu A, nggak akan diganti jadi B. Dan Tuhan menyampaikan itu walaupun mungkin lama, kok Tuhan bilangnya 100 tahun yang lalu, tapi kok sampai sekarang belum terpenuhi ya? Tunggu adik-adik, sabar, karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tetapi Tuhan juga akan menepati janjinya, bukan cuma gak lupa, tapi dia juga menepati janjinya sesuai dengan waktu yang tepat dari Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita lihat ya, Tuhan juga menyampaikan dalam Alkitab juga ada beberapa janji lain yang Tuhan telah sampaikan. Sebenarnya Kak Tere pernah bahas ini. Di Kejadian 3 ayat 15, di sana kita ingat bahwa Tuhan berjanji untuk pertama kali ada Injil di sana. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya, antara engkau dan perempuan ini.
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini janji Tuhan kepada Hawa dan juga kepada manusia sebenarnya bahwa akan ada keturunan dari perempuan, hanya dari perempuan ya. Akan ada keturunan yang lahir hanya dari perempuan yang akan mengalahkan ular. Siapakah ular? Iblis. Mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Dan janji itu baru terpenuhi berapa tahun adik-adik? 4.000 tahun setelah janji itu disampaikan. Kurang lebih 4.000 tahun. Lalu juga Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di sana ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abraham tentang keturunan yang besar, tetapi ketika membahas tentang berkat itu diberikan kepada olehmu. Jadi ada satu anggota dari keluarga Abraham yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Dan itu baru terjadi kurang lebih 2000 tahun kemudian. Lalu juga di Kejadian 49 ayat 10. Di sana katakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang. Yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Dan itu baru tergenapi kurang lebih 2000 tahun juga. Lalu kemudian di 2 Samuel 7 ayat 16, di sana disampaikan tentang keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Siapa yang memegang kerajaan yang kokoh selama-lamanya? Tuhan Yesus. Kerajaan Daud yang kokoh untuk selama-lamanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan ini dari janji ini sampai Tuhan Yesus kapan baru terpenuhi? Kurang lebih 1000 tahun. Jadi adik-adik, Tuhan tetap mengingat janjinya sekalipun ribuan tahun. Di sini ada yang umurnya ribuan tahun. Tentu nggak ada ya, ratusan tahun aja nggak ada, apalagi ribuan tahun. Jadi tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tidak pernah melupakan. Mama kakak, kalian tahu siapa ya? Mama kakak itu kalau habis nonton bioskop ya adik-adik, baru pulang udah nggak inget siapa nama tokohnya, apa ceritanya, udah nggak inget adik-adik. Ini baru sebentar nonton, udah nggak inget. Apalagi ribuan tahun. Itu kalau manusia. Makanya kita tahu bahwa Allah kita ini luar biasa. Dia mengingat janjinya beribu-ribu tahun yang lalu. Dan ia genapi tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mungkin kita merasa harusnya sekarang. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Mungkin adik-adik ada yang Tuhan janjikan kesembuhan misalnya. Atau kan Tuhan janjikan sesuatu bagi adik-adik. Mungkin berkat tertentu mungkin. Atau nilai tertentu, apapun mungkin Tuhan telah janjikan kepada adik-adik. Dan mungkin sampai hari ini adik-adik masih menunggu, kok Tuhan janji itu kok nggak datang-datang, kok aku nggak bisa melihat janji itu terrealisasikan sampai sekarang, nyata sampai sekarang, ada bentuknya sampai sekarang. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Jangan ya adik-adik. Kita harus tetap percaya sama janjinya Tuhan. Kita harus tetap teguh sama janjinya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan selalu mengingat janjinya sekalipun beribu-ribu tahun. Dan janji Tuhan bagi kita sekarang, Yohanes 14 ayat 1-3 katakan apa? Mari kita buka bersama. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Secara jelas Tuhan Yesus menyampaikan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, janji Tuhan bagi kita semua hari ini adalah bahwa Tuhan akan datang kembali kedua kalinya dan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Kapan janji ini terpenuhi? Gak ada yang tahu. Ini janji sudah berumur 2000 tahun. Bahkan sampai sekarang masih dihitung. Dan kita nggak tahu kapan akan terpenuhinya. Tetapi kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Ia katakan. Dan Ia akan menggenapinya. Kalau zaman dahulu aja 4000 tahun bisa Tuhan genapi. Apalagi sekarang cuman masih 2000 tahun. Belum 4000 tahun. Bahkan kalau sampai 4000 tahun belum pun, Tuhan pasti tetap menepati janjinya. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita pelajari dari kisahnya Salomo yang memecat Abiatar. Tapi juga di bagian-bagian lain kita tahu bahwa sebenarnya ini merupakan konsekuensi bahwa setiap apa yang kita lakukan ada ganjarannya, ada konsekuensinya yang harus kita tanggung selama di dunia. Mungkin Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan Tuhan Yesus sudah pasti mengampuni segala dosa kita menurut 1 Yohanes 1:7b dan juga 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi konsekuensi di dunia ini kita akan tetap alami. Dan itu yang harus kita perhatikan ya adik-adik. Ketika kita hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, konsekuensinya terkadang bahkan di dunia ini. Ketika kita mencuri, ya pasti kita dimarahin. Ketika kita berbohong, akhirnya kita juga bisa dimarahin kalau ketahuan. Tapi tetap aja, kalau nggak ketahuan pun akan ada dosa, akan ada konsekuensinya di hari-hari yang akan datang yang dialami oleh adik-adik. Nah, jadi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya dan Dia akan menggenapinya. Juga kita belajar dari seorang Salomo. Salomo ini anak siapa adik-adik? Batsheba. Batsheba ini siapa? Istri Daud yang dihamili Daud di luar nikah. Tapi Tuhan memilih Salomo. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau zaman sekarang ada yang seperti Salomo ini, kita pasti ada bilang, Salomo masa anak yang kayak gitu ya, hasil dari di luar nikah, hamilnya di luar nikah mamahnya. Wah kan nggak boleh, itu dosa di hadapan Tuhan. Wah anaknya ini anak dosa nih. Tapi justru Tuhan memilih Salomo. Tuhan memilih Salomo. Bukan Salomo anak di luar nikah ya. Maksudnya hubungannya Daud dengan Batsheba itu hasil yang tidak baik ya adik-adik. Waktu itu kita ingatkan dia Daud mencuri istrinya, siapa namanya? Mencuri Batsheba dari suaminya waktu itu ya. Dan itu tidak benar di hadapan Allah. Waktu itu anaknya Batsheba yang pertama pun meninggal. Tapi Salomo, sekalipun dari ibu yang merupakan seorang yang tidak benar di hadapan Tuhan seharusnya, tetapi justru Tuhan memilih Salomo menjadi raja. Dan bukan menjadi raja saja, keturunan Salomo akhirnya keturunan Salomo membawa Kristus di dunia ini. Sangat luar biasa ya. Tuhan memilih seorang yang mungkin tidak layak, mungkin berasal dari keluarga yang tidak layak, tetapi ketika Tuhan memilih itu karena kasih karunia-Nya. Jadi ada 3 hal yang kita perlu ingat, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Yang kedua, bahwa konsekuensi untuk setiap perbuatan kita itu selalu ada. Yang ketiga, Tuhan memilih setiap kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu firman Tuhan hari ini akan kita kita merenungkannya sambil menghafal firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-12. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 12 ayat 7 mengatakan seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa janji Tuhan itu janji yang murni, sekalipun seperti sebuah perak yang teruji. Perak itu kalau mau menjadi perak yang bagus adik-adik harus dibakar sehingga semua
yang bukan perak di dalamnya itu akan keluar, hilang. Lalu dan firman Tuhan di sini katakan peraknya teruji 7 kali dimurnikan. Jadi sangat-sangat murni. Bahkan lebih murni, lebih mungkin. Jadi janji Tuhan itu sangat-sangat murni dan kita bisa pegang, kita bisa percaya. Karena janji Tuhan tidak pernah akan Tuhan lupakan bagi kita. Dan sampai sekarang mari kita terus percaya sama janji Tuhan bahwa Ia akan kembali kedua kalinya untuk membawa adik-adik dan kakak di dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah melupakan janji-Mu bagi kami. Dan Tuhan, kami tahu sekalipun mungkin hari-hari ini kami masih belum melihat banyak hal bahwa janji-Mu akan tergenapi untuk kami Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang setia, Tuhan yang janjinya itu bagaikan perak yang dimurnikan 7 kali Tuhan. Dan kami tahu kami bisa percaya kepadamu dan Engkau akan menggenapinya tepat pada waktu-Mu, waktu yang daripada Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Kau menolong dan memberkati kami, memberkati orang tua kami, berikan kami perlindungan daripada Tuhan dan juga jagai kami Tuhan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap apa yang kami lakukan. Berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau Allah menolong memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, dan juga memberkati teman-teman kami yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Biarkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan di atas Indonesia Tuhan. Kau menolong dan memberkati seluruh pemimpin kami, memberkati juga pemimpin-pemimpin gereja kami, terkhusus untuk Sinode GKRI. Kau menolong dan memberkati kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Biarkan Kau menolong dan memberkati mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan di setiap apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk misi penginjilan di dunia ini hari-hari ini. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan biarkan banyak orang percaya kepadamu sehingga Injil dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan kesehatan daripada Tuhan, dan biarkan kami dapat membawa nama Kristus di setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah hari ini, dan kami percaya Tuhan, kasih karunia yang daripada Bapa, kasih yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekarang selamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak di Kari Mahkota Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik, buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya, supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya, biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik, jangan lupa habis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Matius 26 ayat 41 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton.
Samuel 24 ayat 14. Jangan susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Amin. 2 Samuel 24 ayat 14. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.